Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu.
jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Kau setia Tuhan, sekalipun Kau tinggalkanku. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di IFGF Singapore Church at Home. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Let's just praise and worship our God, Jesus Christ. Amen. Serahkan setiap beban hidup kita pagi hari ini hanya ke dalam tangannya. Kita fokus sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, menenangkan pikiran kita, menyerahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Amen. Come on. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah.
takkan pernah tinggalkanku Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu dan kasih karuniamu dalam kehidupan kami Tuhan. Gak akan pernah habis-habisnya Tuhan kami memuji memuliakan Engkau. Apapun yang kami hadapi Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. And we believe Lord Jesus, kami yakin dan percaya Tuhan, kami berkemenangan di dalam Engkau. Yes Lord. Come on church, mari kita nyanyikan sama-sama. The weapon may be formed but it won't prosper. Yes. When the darkness falls it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Come on, declare this. Oh, my God will never fail. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, oh. Yes, Lord, yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. There is power. There's power in the mighty name of Jesus. Come on. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. Yes, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hey, yeah. Come on, church, let's just clap your hands together. Thank you, God. Kami percaya you will turn things, Lord, turn things around. Come on. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes. Woo! You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Come on, declare this together, church. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant
Tuhan. Dan kami mau siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Thank you Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Saya percaya kemenangan Tuhan sudah ada di tangan kita. Saya percaya walaupun mata kita tidak bisa melihat saat ini tentang apa yang ada di depan kita, tapi kita semua percaya dan berharap kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, bahwa kemenangan ada di tangan kita. Sama-sama kita katakan, I see a victory. I see a victory. Saya bisa melihat kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan, saya mau bacakan beberapa kesaksian yang masuk ke dalam tim kita. Dan ini adalah suatu hal yang saya doakan selalu, bahwa IFGF Singapura akan menjadi tempat di mana kesaksian-kesaksian yang hidup selalu lahir hari demi hari, minggu demi minggu, setiap saat. Ada kesaksian tentang perlindungan Tuhan atas keluarga di masa COVID ini, semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Ada kesaksian dari Papa, dari salah satu teman kita dari IFGF Jakarta dan Surabaya, sudah mulai menerima Tuhan. Ada kesaksian lagi tentang orang yang sedang menunggu selama ini untuk long term visit pass-nya untuk di-approve, dan sekarang ini sudah di-approve. Sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Namun ada beberapa prayer request yang akan kita doakan bersama-sama hari ini. Ada yang masih mencari pekerjaan. Aku berdoa saat ini Tuhan untuk orang-orang yang teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin saat ini kami tidak tahu akan apa yang ada di depan, atau mungkin saat ini kami sudah memberikan beberapa resume kepada kantor demi kantor, office demi office, organization demi organization. Tapi biarkan Engkau sendiri yang menaruh kami di tempat pekerjaan yang terbaik, dengan bos yang terbaik, dengan peluang-peluang yang terbaik. Kami percaya akan caramu, kami percaya akan janjimu, kami percaya akan waktumu, karena itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Ada juga yang mau didoakan untuk pemulihan hubungan keluarga, suami istri, orang tua dengan anak-anaknya. Aku berdoa saat ini Tuhan untuk kasih-Mu sekarang juga mulai melanda keluarga demi keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Biar kasih Tuhan yang mengikat kita selalu hari demi hari. Biar ada mesbah-mesbah keluarga yang mulai dibangun setiap saat. Aku berdoa aja Singapura ini kami bisa melihat Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan mulai dipulihkan hubungannya Tuhan, antara suami dan istri, orang tua dan anak. Mereka akan bersama-sama menyembah Engkau senantiasa, bersama-sama membangun mesbah keluarga hari demi hari, dan di mana nama-Mu akan selalu dimuliakan dan ditinggikan. Ada juga yang mau didoakan untuk penyakit kanker yang sekarang ini sedang ada dalam tubuhnya. Aku berdoa untuk kesehatan yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kita adalah milik Kristus. Saat ini aku berdoa untuk kesembuhan total. In Jesus mighty name. Aku berdoa Tuhan, kalau Engkau Allah yang menyembuhkan, gak setengah-setengah, tapi aku berdoa untuk pemulihan secara total, kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga permohonan untuk menjaga kesehatan, keselamatan keluarga yang sedang berada di luar Singapura. Saat ini aku berdoa Tuhan untuk protection, perlindungan yang dari Engkau Tuhan, untuk keluarga kami yang mungkin ada di Indonesia atau di Australia atau dimanapun itu Tuhan. Aku berdoa untuk kesehatan mereka. Aku juga berdoa untuk keselamatan mereka Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan untuk orang tua kami, berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan yang mungkin lagi mencar Tuhan di luar Singapura Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar Engkau sendiri yang pegang kehidupan mereka Tuhan.
Biarkan mereka aman selalu di dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah doa-doa kami pada hari ini. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mendengar doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Kami menyerahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saya percaya kita semua diberkati. Minggu demi minggu kita hadir di rumah Anda masing-masing. Saya, Pastor Joshua Artono, selaku Executive Pastor of IFGF Singapura, mengucapkan Happy Sunday. Terima kasih buat tim produksi kreatif IFGF Singapura yang senantiasa melayani kita minggu demi minggu. Dan hari ini saya mau mengabarkan kabar baik yang ada dalam hati saya. Dan saya ingin memberitakan kepada teman-teman yang ada di rumah. Saya berdoa untuk kita semua bisa buka hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Saya percaya pada saat kita mendengarkannya dan pada saat kita membuka hati kita, firman ini akan menjadi sesuatu yang bisa hidup dalam hati kita bersama-sama dan kehidupan kita akan mulai diubahkan. But we have to allow that to happen in our hearts. Dan aku berdoa pada hari ini saat kita mendengarkan ini akan ada sesuatu yang ngeklik di hati kita dan kehidupan kita akan mulai diubahkan, hati kita akan mulai diubahkan, pikiran kita akan mulai diubahkan. Kita akan menjadi orang yang melihat kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka Hakim 3 ayat 31. Yap, kita akan bahas satu ayat aja hari ini. Hakim 3 ayat 31. Kalau boleh semuanya bisa membuka firman Tuhan. Kalau ada e-Bible boleh diangkat juga, boleh mulai di search di sana. Kalau ada mungkin Alkitab secara yang normal atau tradisional boleh juga dibuka. Kita akan sama-sama buka Hakim 3 ayat 31. Hakim 3 ayat 31, Judges 3 verse 31. Are you guys ready? Alright, here we go. Hakim 3:31 mengatakan begini. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Boleh saya baca sekali lagi? Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya yang mati. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Kitab Hakim-Hakim ini penuh dengan cerita bagaimana bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan. Dan pada akhirnya mereka dibawa tindasan negara-negara lain. Dan di setiap masa ada satu orang yang Tuhan bangkitkan untuk menyelamatkan Israel. Contohnya ada Gideon, ada Samson, ada Yefta, dan banyak yang lain. Salah satunya adalah si orang ini namanya Samgar. Samgar. Dan kehidupan dia hanya disimpulkan dalam satu kalimat ini. Satu kalimat ini menggambarkan siapa Samgar itu, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, dan apa yang dia kerjakan pada saat dia menyelamatkan orang-orang Israel. Dia bangkit, menewaskan orang Israel dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya meninggal dan ia menyelamatkan orang Israel. Seluruh sepanjang hidupnya disimpulkan dalam satu kalimat. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, what is your sentence in your life? Jadi kita menjalani hidup demi hidup, hari demi hari dalam kehidupan kita. Mungkin tanpa disadari semuanya udah mulai autopilot sehingga we might lose our purpose in life. Mungkin tujuan hidup kita udah mulai foggy. Dan hari ini kita sama-sama mau regroup. Dan kita mau sama-sama melihat apa sih tujuan hidup kita dan bagaimana kita bisa melewati hal-hal yang Tuhan sudah siapkan
bagi kehidupan kita. Mungkin ada obstacles dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Tapi bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Jadi katakan sekali lagi di Hakim-Hakim 3 ayat 31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak. Sesudah dia. Siapa sih dia itu? Dikatakan di Judges 3 ayat 31 di English version dikatakan after Ehud came Shamgar, son of Anath. Jadi sebelum Samgar ini ada yang dibangkitkan Tuhan lagi namanya Ehud. Ehud ini adalah seorang kidal, orang Benyamin yang mengalahkan Moab. Sebelum Ehud ada orang namanya Otniel yang mengalahkan Raja Aram dan akhirnya Israel bisa aman selama 80 tahun. Dan setelah dua orang ini lahirlah dan dibangkitkanlah namanya Samgar. Firman Tuhan mengatakan bangkitlah Samgar bin Anak. Can I say prophetically hari ini kepada teman-teman di IFGF Singapura? Bangkitlah Samgar, ajakan yang sama saya mau ajak untuk teman-teman di IFGF Singapura. Saya ingin mengatakan bahwa bangkitlah IFGF Singapura. Bangkitlah teman-teman yang ada di gereja ini. Karena ini adalah waktumu untuk melihat kemenangan Tuhan yang Dia sudah janjikan dalam kehidupan kita. Bangkitlah IFGF Singapura, bangkitlah Samgar. Ini adalah waktunya untuk kita bangkit. Makanya yuk sama-sama kita bangkitlah, dan itu adalah judul dari sermon saya hari ini. Ajakan saya untuk kita bisa bangkit. Bangkitlah IFGF Singapura. Ada 3 hal yang saya mau beritakan dari ayat Hakim-Hakim 3 ayat 31. Yang pertama adalah begini. Samgar ini adalah orang yang menurut saya very interesting. Karena dikatakan bangkitlah Samgar bin Anat. Jika kita lihat dari nama keluarganya, Samgar ini bukan orang Israel. Dia ini orang dari Kanaan. Umat yang dikalahkan Yosua pada waktu dia masuk ke tanah perjanjian. Nah ini orang-orang yang dari sana. Tahu dari mana? Karena nama Anat itu adalah Tuhan perangnya orang Kanaan. Orang yang tadinya musuh, kok malah dijadikan heroes in the Bible. Samgar bukan orang yang berasal dari kaum Israel, tapi Tuhan bisa memakai Samgar untuk membawa kemenangan atas Filistin. My first point is this. Tuhan bisa memakai siapa saja. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan bisa memakai siapa saja. Siapa saja, dari mana asalmu, tidak tahu apa masa lalumu, mungkin ada kegagalan yang kau alami pada sebelumnya, ada tindakan-tindakan yang mungkin kau sesali, mungkin ada kekalahan di masa lalu, mungkin ada kegagalan dari keluargamu atau dan sebagainya. Siapapun dirimu, dengarkan saya. Siapapun dirimu, sebagaimanapun kamu, Tuhan bisa pakai kamu asalkan kamu mau. Saya ulangi sekali lagi. Siapapun dirimu, sebagaimanapun kamu, Tuhan bisa pakai kamu asalkan kamu mau. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang yang lemah. Tuhan bisa pakai orang yang mungkin kurang. Sering sekali kita melihat banyak kejadian-kejadian di Alkitab dari orang yang tidak bisa Tuhan pakai secara luar biasa, Tuhan urapi dan bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Hari ini if you are listening to this is a message for you bahwa Tuhan sanggup dan bisa memakai siapa saja. Termasuk Samgar ini, orang yang bukan berasal dari Israel, orang yang sebenarnya dari tempat yang kekalahan, karena dikalahkan oleh Israel, tapi firman Tuhan mengatakan bangkitlah Samgar bin Anat. Bangkitlah IFGF Singapura.
Karena bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai saya. Tuhan bisa pakai Anda. Mungkin Anda merasa tidak mampu. Tapi Tuhan bisa pakai tidak kemampuan kita. Asalkan kita mau memberikannya kepada Tuhan. God can use you and me. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekali saya katakan, siapapun dirimu, sebagaimanapun kamu, Tuhan bisa pakai kamu, asalkan kamu mau. Poin yang kedua, Tuhan bisa pakai apa aja. Kalau kita baca sekali lagi ya, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan apa? Tongkat penghalau lembu. 600 orang banyak yang meninggal, teman-teman. Tongkat penghalau lembu. Di sini nggak dikatakan apakah dia gembala lembu, nggak dikatakan kenapa dia pakai tongkat ini. Tapi jika kita baca 1 Samuel 13 pada zaman dahulu, orang Filistin ini adalah orang-orang yang mempertajam tongkat ini. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade di tongkat atau kita mau memperbaiki tongkat ini, biasanya orang Filistin ini ahlinya. Dan anehnya tongkat ini adalah senjata pilihan yang dia pakai untuk melawan 600 orang Filistin. Sebagai orang yang bernama Samgar bin Anat, kemungkinan orang ini adalah orang yang memang handal dalam berperang. Karena tadi saya katakan Anat ini adalah dewa perangnya orang Kanaan. Jadi mungkin dia ini adalah orang yang dianggap atau orang yang handal dalam berperang. Saya bayangkan dia orangnya kuat. Saya bayangkan dia orangnya melatih dirinya untuk dia bisa terampil dalam senjata-senjata. Tapi ya, jujur nih ya, sekuat-sekuatnya dia, saya rasa dia nggak akan kuat melawan 600 prajurit Filistin. Dan di sini nggak dikatakan bahwa dia berperang bersama dengan orang-orang lain. Di sini dikatakan dia sendiri yang perang lawan 600 Filistin. Kenapa 600? 600 itu zaman dulu itu dikategorikan sebagai satu grup atau satu batalion gitu ya, yang diorganisir dengan baik dan dipimpin oleh satu komando. Jadi dia melawan satu batalion tentara dan dia bisa menang dengan memakai tongkat tadi. Tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu. 600 prajurit. Satu batalion. Nggak hal yang mudah sih menurut saya. Bagi satu orang walaupun dia kuat ya. Walaupun dia handal ya. Walaupun dia terampil. Mungkin akan susah untuk dia bisa melewatinya. Osgat itu atau tongkat penghalau lembu itu seperti apa sih? Itu sebenarnya tongkat yang panjang dan ujungnya itu ada seperti hooknya begitu dan ada runcing. Ada yang memang runcing aja atau ada hooknya atau ada dua-duanya. Dan tongkat ini kebanyakan dipakai untuk bertani. Tongkat dipakai untuk mungkin menggiring lembu. Tongkat yang dipakai pada saat lembu menarik kereta untuk belok kanan atau kiri, biasanya orangnya cek gitu ke lembunya dan digeser ke kanan atau geser ke kiri. Tongkat ini juga dipakai untuk mengajar lembu saat mereka membajak tanah. Bukan tongkat untuk berperang, teman-teman. Tongkat yang benar-benar hanya untuk bertani atau mengembalakan lembu. Tuhan bisa pakai apa aja. The silliest thing mungkin yang wah ini alat untuk bertani, tapi Tuhan bisa pakai apa yang ada di tanganmu. Ini pertanyaan saya. Yes, pertama Tuhan bisa pakai siapa aja. Tapi hal yang kedua, Tuhan bisa pakai apa aja. Yuk sama-sama kita lihat apa sih yang ada di tangan kita pada saat ini. Apa sih yang kita punya pada saat ini? Keterampilan apa yang kita punya yang ada di tangan kita pada saat ini? Saya teringat Musa. Saat Tuhan berkata kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Tuhan memakai tongkatnya yang ada di tangan Musa untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman Mesir. Saya teringat Daud. Dia memakai umban dan batu untuk mengalahkan Goliat yang besar.
Saya teringat Yesus, dia memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Sering sekali Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita sebagai senjata. Senjata yang Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan musuh yang ada di depan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau memberikan apa yang di tangan kita untuk Tuhan pakai apa enggak? Atau bahasa Jawanya kita malah gendoli. Gak mau untuk Tuhan pakai karena ini weku, ini punyaku. Tapi aku percaya mungkin ada talenta kita, mungkin ada finance kita, mungkin ada buku atau ijazah atau knowledge kita yang kita punya. Apapun itu, yuk saya mau ajak. Kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tapi di poin ini kita mengatakan dan kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan bisa memakai apa aja. Yuk kita sama-sama serahkan apa yang ada di tangan kita untuk Tuhan bisa pakai. Seperti anak kecil itu yang membawa 5 roti dan 2 ikan, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupnya. Dan 5.000 orang bisa diberikan makan. Apa yang ada di tanganmu pada saat ini? Mungkin gak banyak, it's okay. Karena bukan kuat dan gagah kita. Bukan apa yang kita bisa, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dan ini nyambung ke poin saya yang ketiga. Kemenangan ada di dalam Tuhan. Karena ini adalah janjinya dikatakan. Sekali lagi, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ia ini bukan karena Samgar sendiri, tapi karena Tuhan yang bersama dengan dia. Saya mau katakan segala hal yang mustahil, segala hal yang sulit. Jika ada masalah besar dalam hidup teman-teman di sini, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai apa aja dengan kita karena kemenangan ada di depan kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepadanya. Saya yakin kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan pada akhirnya mengatakan ini, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar. Kuasa Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Kasih Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Kasih yang sanggup melenyapkan segala ketakutan kita. IFGF Singapura, saya mau ajak untuk kita hari ini bisa bangkit bersama-sama. Bangkitlah IFGF Singapura. It's time for us to rise. God can use you and me. Tuhan bisa pakai siapa saja. God can use anything that's in your hand. Tuhan bisa pakai apa aja yang ada di tanganmu. Dan kemenangan Tuhan sudah dijanjikan pada kehidupan kita. You are the Shamgar of today's generation. Yes. Can I say this in confidence from God? Bahwa kalian semua adalah samgar-samgar di generasi ini. You who are watching this live right now, you are the Shamgar of this generation. I am the Shamgar of this generation. Tuhan bisa pakai saya, apa aja yang ada di tangan saya untuk kemuliaan nama Dia. Dan Tuhan bisa pakai Anda dan apa aja yang di tangan Anda untuk kemuliaan nama Dia. Dan kemenangan kita akan bisa lihat bersama-sama. Oh ramata syakalarara ramaya ramata syananabe. Oh ramata syakalarara ramaya ramata syananabo. Aku berdoa saat ini Tuhan buat semua orang yang ada yang sedang melihat ini. Aku berdoa untuk kuasa Roh Kudus mulai mengubahkan atau mulai mengkoyakkan hati kami sama-sama. Aku berdoa akan terjadi suatu iman, akan terjadi suatu keberanian, the confidence from you. Untuk Engkau bisa pakai kami secara luar biasa untuk menjadi berkat di negara ini, di Singapura. Untuk kami bisa Engkau pakai Tuhan dari hidup kami, dari apa yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu. Aku berdoa saat ini Tuhan, dari mata kami Tuhan, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami melihat Tuhan, kami bergerak Tuhan daripada kekuatan kepada kekuatan yang selanjutnya, dari iman kepada iman Tuhan. Bersama dengan Engkau kami bisa lakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Mungkin di depan kita sama-sama ada 600 prajurit.
Apapun itu, baik maupun itu masalah finance kita, atau maupun itu masalah dalam keluarga kita yang kita anggap itu nggak bisa. Mungkin kita punya keterampilan, kita mungkin jago seperti Syamgar tadi. Tapi yang ini sulit Tuhan. Ini susah Tuhan untuk dilewati. Firman Tuhan mengatakan kalau kita punya iman sekecil biji sesawi aja, gunung bisa dipindahkan. Aku berdoa saat ini Tuhan, untuk iman mulai dikuatkan. Pada saat mereka melihat atau mendengar firman Tuhan saat ini Tuhan, iman-iman mulai bangkit. Iman yang berani untuk melakukan perkara-perkara bersama dengan Engkau. Iman untuk melangkah, iman untuk bertindak, iman untuk menjadi berkat. Aku berdoa saat ini juga untuk keluarga, untuk kolik kita di tempat pekerjaan kami Tuhan. Aku berdoa untuk terobosan-terobosan baru akan selalu terjadi di IFGF Singapura. Tuhan mengucap syukur akan hari ini. Kau adalah Allah yang luar biasa. Kau yang menyerahkan segala firman, segala message yang Kau berikan dalam kehidupan kami, supaya ini bisa menjadi rema, dan kami akan menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan. Kau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika teman-teman di sini membutuhkan doa atau ada kesaksian yang ingin diberitakan, boleh isi link tree kami. Gampang sekali, tinggal copy and paste link tree kita dan isi formulir prayer request dan kesaksian Anda. Dan we would love to pray for you. We would love to hear your testimony. Biar aja Singapura ini menjadi tempat di mana kesaksian-kesaksian akan selalu hidup. So mari angkat tangan kita bersama-sama dan kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, bahkan mengalami kuasa Tuhan dari firman ini. Diberkatilah sepanjang tahun ini, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Kemanapun kau pergi, nama Tuhan dimuliakan sepanjang hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkitlah IFGF Singapura. Tuhan berkati.